Kabupaten Kediri, kembali kita dalam bincang demokrasi KPU Kabupaten Kediri bersama Ibu Saidatul Umah, Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, yang akan berbincang tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 karena nanti akan bersifat langsung. Betul. Ini kita sesuai dengan Undang-Undang tahun 2017 bahwa kita akan melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2024. Kira-kira prediksi Bu Datul, apakah akan bisa dilaksanakan secara serentak atau mungkin ada pendapat lain dari teman-teman Bawaslu? Menurut panjenengan gimana? Bicara tentang pemilihan serentak 2024 ya, tentu kami tidak bisa punya prediksi secara pribadi karena Bawaslu adalah lembaga resmi di mana secara hierarki kita ada Bawaslu Jawa Timur, ada Bawaslu RI. Tentu proses ini kami juga harus mengacu dalam tugas kewenangan yang melekat pada kami Bawaslu Kabupaten Kota. Kita harus yakin bahwa pelaksanaan pemilihan ataupun pemilu serentak 2024 benar-benar akan terjadi. Cuman memang pada saat ini masih ada perbedaan pendapat terkait dengan pelaksanaannya, apakah ada di bulan Februari untuk pemilunya atau di bulan Mei. Nah, ini kita mesti menunggu karena yang lebih berwenang untuk menentukan itu kan teman-teman KPU ya, yang punya tahapan. Bahwa yang betul. Memastikan jadwal adalah KPU dengan memperhatikan masukan-masukan, gitu kan? Betul. Kira-kira kalau menurut Bawaslu lebih pasnya, ini lebih pasnya, ini di luar nanti keputusan ya, lebih pasnya apakah dilaksanakan sesuai yang direncanakan KPU di bulan Februari pemilu, kemudian November itu pemilihan bupati atau wali kota dan pemilihan gubernur, atau pilkada bahasa kita, padahal sekarang banyak diganti pemilihan ya, atau mungkin ada asumsi lain atau ada pendapat lain sebagai masukan ini, sebagai masukan mungkin ini juga akan didengar oleh pimpinan-pimpinan di pusat atau mungkin cuma orang yang bisa memberikan masukan pada pimpinan di pusat. Gimana? Kapasitas kami tidak pada posisi apakah lebih pas di Februari atau bulan Mei, tidak Mas Nana. Cuman kita coba menghitung aja ya. Kita coba menghitung. Ketika ini nanti dilaksanakan di bulan Mei, maka irisan tahapan itu akan sebegitu padatnya sampai dengan di bulan November. Jadi kalau kami dari bagian pengawasan ya, belajar dari proses tahapan pemilu di 2019 kemarin, ada yang kita beririsan itu tahun 2009 ya Mas Nanang ya? 2009, 2018 juga beririsan. Pemilihan gubernur dulu saat itu beririsan dengan. Yang paling dahsyat kan 2009 ya. 2009 itu paling dahsyat. Sedangkan dari efek yang di 2019 ini kemarin yang ada banyak korban dan sebagainya, mempertimbangkan itu ya kita kalau bisa ya di bulan Februari aja untuk di bulan Februari dengan pertimbangan tidak terjadi irisan atau tumpuan kegiatan antara pemilu dan pemilihan. Iya. Ini faktornya banyak ya. Mungkin itu tadi salah satu pertimbangannya. Pertimbangan lain bahwa ketika irisan ini terlalu padat, irisan tahapan itu terlalu padat, maka bisa jadi proses pengawasannya pun juga akan tidak bisa ketika tahapan itu beriringan begitu. Betul. Nah, jadi beda antara beriringan dan beririsan ini. Ya. Artinya bahwa ketika nanti tahapan itu ada double, ada beriringan, saling susul menyusul, maka pengawasan pastinya akan agak berat ya, karena harus mengawasi dua tahapan yang berbeda sementara dari satu orang yang sama. Betul. Belum lagi jajaran kita belum sebanyak dari teman-teman KPU. Proses pengawasan kita kan menyeluruh, tidak hanya tahapan, tetapi bagaimana stakeholder pemilu itu juga menjadi bagian dari pengawasan kita. Nah, ini yang harus dipahami, Bawaslu tidak hanya mengawasi KPU. Betul. Bawaslu juga mengawasi peserta pemilihan. Betul nggak? Betul. Karena memang yang diawasi Bawaslu adalah proses pemilihan dari awal ila akhirih. Betul gitu ya? Betul. Okay. Dari proses persiapan bahkan persiapan. Betul. Perencanaan termasuk berarti dalamnya adalah. Termasuk di perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan nanti penetapan, pelantikan, semua menjadi bagian dari tugas pengawasan yang melekat pada Bawaslu. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa Bawaslu itu tidak hanya bekerja saat pemilu saja atau saat pelaksanaan pemilu. Kita kan hanya tahu seolah-olah bahwa Bawaslu bekerja saat kampanye saja, kan tidak.
Bahkan sekarang saja itu belum masuk tahapan, ada pemutakhiran data pemilih, baru juga ikut bersama kita. Bener, bahkan Mas memberikan rekomendasinya saya gitu ya. Bener, ini banyak loh yang sudah sampai pada tanya, Mbak ini ngapain Bawaslu kalau sudah tidak ada tahapan? Maka di sini pandai-pandainya kami menjawab ya, bahwa kita terikat dengan kerja penuh waktu, setiap waktu itu ya termasuk pada saat ini bagaimana kita mempersiapkan pola pengawasan partisipatif ketika proses tahapan itu belum dimulai. Nah, karena kita menyadari bahwa jajaran kita nantinya dalam proses pengawasan itu tidak maksimal, sedangkan yang harus kita awasi begitu kompleks, maka perlu strategi bagaimana agar pengawasan ini benar-benar nyampe pada saat ini masa gimana, Mbak? Masa kita mesti bersosialisasi, kita mencari partner untuk pengawasan partisipatif dan sebagainya. Di samping pada saat ini kita juga proses pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Artinya asumsi sebagian masyarakat bahwa penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu itu 5 tahun bekerja, 5 tahun dikontrak, hanya 1 tahun bekerja adalah salah. Karena beliau membuktikan bahwa termasuk hari ini adalah bagian dari kinerja kita, ini adalah bagian dari pendidikan pemilih untuk warga Kabupaten Kediri menyongsong pemilu dan pemilihan langsung tahun 2024. Sekarang betul. Ya. Ini masanya pandemi. Kira-kira nanti kita tidak bisa memprediksi ya, tapi masih dimungkinkan bahwa nanti pelaksanaan pemilu nanti masih juga di masa pandemi. Betul. Itu yang pertama. Kemudian akan ada banyak tantangan karena kalau kemarin di 2020 itu adalah pemilihan bupati, relatif yang diawasi hanya karena kemarin kebetulan kita satu pasangan calon. Betul. Kan hanya satu pasangan calon dan tim pemenangannya. Ini nanti pemilu nih, ada banyak partai, ada banyak peserta yang diawasi, tentunya pengurusnya juga banyak. Betul. Tentunya tim pemenangannya, apalagi kalau ngomong legislatif, masing-masing calon legislatif itu punya tim sendiri-sendiri. Yes. Kira-kira tantangannya apa yang menurut panjenengan atau di kacamata pengawas itu cukup memberatkan? Selain pandemi juga disampaikan juga mungkin ada money politik atau ada black campaign. Kira-kira apa saja kira-kira tantangan menghadapi pemilu tahun 2024 nanti? Terkait dengan tantangan bagi kami Bawaslu, tetap ya mungkin persentasenya aja yang bertambah. Kalau tantangan klasiknya bagi pemilu, hal-hal yang sudah dari periode ke periode pemilihan itu kan sudah ya, mulai dari DPT dan sebagainya. Nah yang terbaru kita kemarin ada di posisi pandemi yang ini juga terdampak bagi semuanya. Tidak hanya di kami Bawaslu, teman-teman KPU juga kan. Betul. Apalagi kami di Bawaslu pada saat pilkada kemarin ada satu tugas tambahan yang ini juga sangat berat bagi kami. Di samping kita juga mengawasi proses setiap tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU, di situ kita juga benar-benar harus memastikan di setiap tahapannya baik KPU ataupun peserta pemilu benar-benar harus menekankan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini yang menarik. Kalau kemarin kan kami sebagai penyelenggara di KPU yang di bagian dari pengawasan Bawaslu. Yang kedua adalah paslon dan tim pemenangannya. Ini nanti kan banyak nih. Betul. Ini nanti kan banyak nih ya, karena ada partai yang di parlemen saja yang pasti mengikuti itu sudah terhitung, kita sudah ada banyak. Apalagi nanti akan ada dimungkinkan ada partai baru. Ada banyak, ada caleg, masing-masing partai punya calon legislatif yang sekian banyak. Kira-kira strategi teman-teman Bawaslu apa? Kan banyak nih, itu banyak ya. Atau sebelum ke sana. Selain kira-kira protokol Covid, apalagi kira-kira yang menjadi potensi atau yang menurut Bawaslu akan berpotensi terulang lagi, salah satunya rawan di dalam pelanggaran selain protokol Covid, apalagi money politik kah? Money politik tetap ada ya, dari periode sekali lagi hal klasik. Kalau tadi saya baru nyebutkan satu kan baru terkait dengan DPT aja. Kalau money politik, terus apalagi istilahnya kampanye hitam di era digital. Yang dimaksud money politik itu kalau di dalam penyelenggaraan pemilu
sederhananya biar dipahami masyarakat, apa tuh sakjane money politik itu? Apakah uang yang di dalam politik atau seperti apa? Ini money politik biar paham. Karena bagi pelaku money politik itu kan bisa terkena pidana pemilu nih. Iya. Nah, ini biar masyarakat tidak menjadi bagian dari terpidana atau pelanggaran pemilu, kira-kira yang disebut money politik apa? Bicara tentang money politik, jadi saya harus mencoba untuk menerjemahkan dalam arti yang paling dasar ya, Mas Nanang ya. Ya, sebagian masyarakat memang menerjemahkan money politik itu ada uang maka jalan, ada uang ya memang pemilu pemilihan ya ini adalah pesta demokrasi. Ketika ada uang ya kita bisa milih dan sebagainya. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa money politik itu sebenarnya sesuatu yang dilarang di dalam proses pemilihan ataupun pemilu, di mana manakala nanti ada calon baik itu legislatif, pasangan calon atau pasangan presiden nantinya melakukan itu, maka akan terkena pidana, baik itu yang memberikan uang ataupun yang mendapatkan uang. Yang memberi maupun yang mendapat uang. Betul. Ya ini money politik itu uang. Apakah bentuk lain? Tidak hanya uang. Saya tadi mencoba untuk membawa yang di penjelasan pertama kan terkait bahwa ketika ada uang maka berangkat untuk nyoblos dan sebagainya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dibuang. Bukan begitu. Bukan. Jadi pengertian money politik itu tidak sekedar uang, Bapak Ibu sekalian. Karena ada bentuk lain. Misalkan di situ menjanjikan aja, menjanjikan nanti ketika saya jadi tak kasih sesuatu begini, itu tidak boleh. Menjanjikan sesuatu. Apalagi orang Indonesia berjanji banyak mengingkari gitu. Kalau teman-teman di depan ini juga gitu, sering menjanjikan sesuatu, apalagi kalau sama mantan-mantannya itu kan. Nah, ini menjanjikan pada masyarakat untuk melakukan sesuatu itu tidak boleh. Apalagi Bu Ketua, uang tidak boleh, menjanjikan sesuatu tidak boleh, apalagi yang mungkin masuk dalam ranah money politik itu. Apa ya? Barang, sebenarnya hak dari para calon untuk bisa memberikan sesuatu kepada konstituen itu kan juga diatur oleh undang-undang. Ya, misalkan di situ nanti dalam yang periode kemarin sudah ada ya contoh. Misalkan pada saat kampanye nanti bisa menerima uang transport dan sebagainya, itu kan ada diatur. Jadi tidak pure bahwa semuanya dilarang, itu tidak. Kalau di undang-undang yang periode lalu itu maksimal 60.000 ya. Bisa berupa apakah itu pakaian, apakah berupa salah satu dari sembako. Nah itu bisa. Jadi tidak murni barang atau uang 60.000 itu masih kalau itu dalam rangka kampanye bisa menjadi adalah bahan kampanye. Betul, boleh. Tapi kalau di atas itu atau kemudian ada iming-iming itu bahkan hanya menjanjikan, itu termasuk dalam pelanggaran ini. Masyarakat harus paham betul bahwa ternyata money politik tidak hanya berupa uang. Money politik bisa berupa barang, bahkan menjanjikan sesuatu itu adalah bagian dari money politik. Dan yang harus diingat adalah yang memberi dan yang menerima akan sama-sama kena pidana, betul? Akan sama-sama kena pidana. Jadi kita harus sama-sama memahami bahwa itu adalah bagian dari regulasi, bahwa ada pidana pemilu, salah satunya adalah money politik. Di luar itu betul. Ada lagi enggak kira-kira tadi protokol Covid, kemudian money politik, ada lagi enggak kira-kira? Tadi ada sempat black campaign. Apa tuh black campaign itu? Apakah kampanye pakai pakaian hitam atau menghitamkan seseorang? Misalkan kalau saya kan mesti kena black campaign karena wajah saya hitam gitu. Atau seperti apa? Black campaign itu apa? Penjelasannya seperti apa? Biar itu tidak terjadi. Karena bisa jadi ini bukan masyarakat loh ya. Bisa jadi black campaign itu juga dilakukan mereka tidak sadar nih. Nah, tidak sadar. Mereka tidak paham bahwa ini black campaign karena sangat fanatik terhadap satu pasangan calon atau satu kandidat, kemudian dia melakukan black campaign. Apa sebenarnya pengertian black campaign secara sederhana biar dipahami masyarakat apa betul? Oh ya, bahasa sederhananya seperti ini, bahasa kita ya, wong Kediri. Sederhana saja, kita nggak perlu undang-undang, penting lah, itu penting lah, tapi maksudnya ini biar dipahami masyarakat karena ini adalah pendidikan pemilih untuk masyarakat. Kampanye hitam ya, kampanye hitam di mana di situ akan banyak muncul berita-berita hoax, termasuk diantaranya hoax ya. Terus akan memberitakan yang ini merugikan bagi kontestan.
merugikan kontestan lain. Betul, betul. Mungkin dia menyebarkan berita yang tidak benar atau dia membuat sesuatu yang intinya ya seperti itu. Menjatuhkan lawan dengan berita-berita yang tidak benar dan sebagainya seperti itu, atau membuat laporan yang tidak benar dan sebagainya, itu sangat-sangat mungkin terjadi. Apalagi pada saat ini ya Mas Nanang, seperti yang saya bilang, dunia kita kan tambah satu lagi dunia maya. Nah ini yang kemarin menjadi tantangan tersendiri bagi kami Bawaslu, bagaimana proses kami melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan di media sosial. Medsos ini ya, medsos. Betul, karena susah ya kita mau mendeteksi ini siapa ulah siapa. Tiba-tiba muncul berita yang tidak benar, merugikan salah satu pasangan calon, salah satu kontestan. Black campaign itu ketika dilakukan di media sosial juga termasuk pelanggaran, termasuk pidana? Dari periode yang lalu kita cuman susah ya Mas Nanang, susah. Tapi susahnya begini. Masuk dalam ranah itu ujaran kebencian di media sosial masuk. Ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat, bahwa salah satunya adalah di medsos, karena kita mengenal ada salah satu istilah yang sebenarnya juga tidak pas sih, tapi itu sudah menjadi wabah bahwa ada maha benar netizen ya. Ini menjadi hal yang salah, bahwa orang bisa menampilkan sesuatu yang beda ketika di media sosial. Nah ini kan fakta. Betul. Ketika ketemu orangnya diam, ketika di medsos seolah-olah dia adalah orang yang paling tahu, menyalahkan semuanya, merasa benar. Itu kira-kira apa kiat untuk seperti itu pada masyarakat biar mereka tidak melakukan. Kami khawatir nanti karena ini nanti pemilu ada banyak pasangan calon, orang tidak sadar ini menjelekkan orang lain, karena itu kan tidak boleh dong menjelekkan orang lain, kemudian membuat berita-berita hoak, ini kan bagian dari kampanye hitam. Apa kiat-kiat dari Bawaslu untuk itu kaitannya apa? Berhati-hati dan bijak dalam bermedsos, karena pada saat ini setiap ruang, setiap sudut itu menjadi pengawasan dari kami, dan kami pun Bapak Ibu bekerja tidak sekedar ya ada aturan yang benar-benar di situ mengikat kepada kami pada saat kapan kita mesti bagaimana, pada saat seperti apa kita harus bersikap seperti apa. Nah itu benar-benar semuanya diatur. Jadi media sosial itu kan sifatnya lebih kepada bagaimana kita bisa berbagi hal-hal positif, kita mengeksplor diri kita dan sebagainya. Nah diupayakan untuk ini lebih kepada hal-hal positif itu aja. Gitu. Ya. Jadi, kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, bisa jadi sekarang adalah FB-mu harimaumu gitu. Twittermu adalah harimaumu gitu ya. Itu bisa terjadi gitu kalau sekarang. Bisa. Dulu kan hanya ujaran kebencian itu yang dari mulut kan, sekarang dari HP atau jempolmu harimaumu begitu. Hati-hati dengan jarimu sekarang. Hati-hati dengan jarimu. Oke, Bu Datul silakan, boleh diminum. Ini siap. forum yang kita anggap ini perbincangan yang asik. Monggo, kita bisa minum, bisa berbagi. Oke, siap Mas. Tanpa merek ya, ini minumnya tanpa merek karena kita memang tidak diindos oleh siapapun. Ya, ini tidak diindos oleh pun. Atau belum diindos ya Mas? Diindos atau tidak diindos? Tidak diindos. Karena ini adalah salah satu fasilitas negara. Siap. Oke, kita lanjutkan Bu Datul. Tadi sudah menjelaskan ada beberapa potensi. Ada money politics, kemudian ada black campaign, kemudian ada protokol COVID. Nah, sekarang tadi belum jawab satu pertanyaan Mas Nanang. Terkait dengan banyaknya partai politik, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu seperti apa gitu kan. Betul. Bahwa kami punya jajaran yang itu di luar struktur ya, di luar struktur resmi Bawaslu. Kita ada yang namanya kader pengawas. Ini yang mau tanyakan. Siap. Oke. Nanti kan banyak nih yang diawasi ya, bukan hanya KPU, kemudian bukan hanya ada peserta, ada masyarakat, bahkan kemarin kalau nggak salah sempat teman-teman Bawaslu ketika pemilihan itu dengan ASN. Iya, betul nggak? Dengan ASN ya, sempat ada peringatan pada ASN. Nah, kira-kira strateginya apa? Karena di awal tadi Bu Datul ngomong bahwa personelnya Bawaslu tidak sebanyak KPU nih. Nah, itu kan. Kira-kira apa strateginya untuk mencegah? Karena sebentar. Apakah Bawaslu itu hanya penindakan? Tidak. Apa saja kira-kira di Bawaslu apa saja selain penindakan? Tugas besar Bawaslu itu terkumpul dalam CAT ya,
cegah, awasi, tindak. CAT, ya. bukan komputer asisten tes, bukan. Ya? Bukan. Jadi cegah, awasi, tindak. Jadi di proses pencegahan itu bagaimana Bawaslu melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada konstituen, kepada penyelenggara terhadap aturan-aturan pelaksanaan pemilihan ataupun pemilu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Nah, itu upaya pencegahannya. Terus awasi. Nah, pada saat tahapan itu kita sudah mengawasi semuanya. Apakah para pihak yang tadi saya sebut itu sudah benar-benar melakukan sesuai aturan dan peraturan yang ada. Terus manakala dijumpai ternyata ada yang tetap melakukan atau melanggar aturan, maka yang ketiga ini kita lakukan, kita harus tindak. Jangan salahkan kami ketika kami harus menindak, karena kita sudah melakukan proses pencegahan. Termasuk ini tadi Mas Nanang, upaya atau strategi yang dilakukan oleh Bawaslu di dalam proses pengawasan dengan antisipasi banyaknya parpol di 2024, kita sudah siapkan tadi kader pengawas. Ya. Belum ada kader pengawas, CAT. Ini harus bahasa Indonesia ya. Cegah, CAT, awasi, tindak. Jangan bahasa yang Jadi lain. Jadi ada ekspresinya itu, cegah, awasi, tindak. Oh, gitu. Gimana tadi? Cegah, jadi mencegah jangan sampai, awasi, tindak. Tangan kiri apa tangan kanan? Kanan dong. Tangan kanan. Siap. Cegah, awasi, tindak. Karena kalau CAT dibaca CAT bisa banyak interpretatif ini ya. Betul. Ada komputer asisten tes, chat atau cat, dibaca cat nanti jadi kucing. Jadi kucing manis dong. Jadi kucing manis, cat woman itu kan. Nah, oke. Sekarang kalau tadi ada cegah, nah berarti nanti ada upaya pencegahan. Apa strategi yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran baik yang dilakukan oleh KPU, kemudian masyarakat, peserta ataupun simpatisan dari peserta pemilu nanti? Siap. Yang sudah kami lakukan selama ini Mas Nanang ya, ada 3 hal besar yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan sosialisasi terhadap regulasi yang sudah ada dalam proses pemilihan ataupun pemilu. Kepada jadi siapa? Sebelum tahapan sudah di-prepare? Sudah. Kepada siapa kita sosialisasi? Kepada masyarakat tentunya. Ada kelompok-kelompok masyarakat di mana di situ ada kelompok mahasiswa, ada organisasi kemasyarakatan, ada dari kelompok perempuan, ada dari kelompok keagamaan dan sebagainya, dan masyarakat secara umum. Elemen masyarakat lah. Siap. Ya, terus nanti pada saat yang krusial kita pun juga akan bersosialisasi kepada para pihak terkait, di mana di situ ada kontestan, ada partai politik dan sebagainya. Itu yang pertama adalah sosialisasi. Yang kedua, kita persiapkan, kalau bahasanya di teman-teman KPU itu relawan ya. Kalau di kami itu kader pengawas. Kader pengawas. Ya. Kita sudah berproses untuk mencetak kader-kader pengawas mulai 2019, 2020 dan juga 2021 ini. Jadi untuk bisa menjadi seorang kader pengawas itu pun ada tahapan seleksi yang sangat luar biasa. Siapa saja yang boleh jadi kader pengawas itu? Jadi siapa saja kader pengawas itu? Karena ini menjadi program nasional ya, ini program unggulan dari Bawaslu RI, mengacu pada persyaratan untuk bisa bergabung sebagai penyelenggara di pengawasan di Bawaslu itu setiap warga masyarakat yang usianya minimal 25 tahun. Usia minimal 25 tahun. Ya, dari unsur umum, ada dari masyarakat umum, ada dari organisasi kemahasiswaan, dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan, semuanya ada, dari lembaga swadaya masyarakat, banyak, dari kelompok-kelompok perempuan, ini juga dari teman-teman disabilitas, itu menjadi bagian prioritas kita. Artinya untuk bisa siapa terlibat. Saja yang usianya 25 tahun memiliki kepedulian terhadap penyelenggara, baik latar belakangnya apa saja tidak melihat. Kalau dari unsur partai politik tidak boleh. Yang tidak boleh adalah dari partai politik, ya, karena kalau partai politik nanti tentu ada afiliasinya kan. Di kita penyelenggara jelas kan, kita tidak boleh. Jadi kader-kadernya siapapun warga masyarakat Kabupaten Kediri yang ingin bergabung di dalam kader pengawas. Kader pengawas pemilu gitu atau apa? Ya, hanya kader pengawas itu istilahnya.
kader pengawas partisipatif ya. Kader pengawas partisipatif. Iya, karena itu kayak pekerjaan saya dulu ya, fasilitator pemberdayaan. Benar-benar ini lahir dari mereka yang punya jiwa-jiwa bagaimana bisa mendarmabaktikan dirinya untuk berdedikasi di ruang demokrasi, itu ada di sini. Partisipatif itu artinya bahwa dari masyarakat gitu ya. Betul. Selain itu apalagi Bu? Kira-kira tadi sudah ada kader pengawas partisipatif. Apalagi langkah-langkah yang mau direncanakan Bawaslu dalam menghadapi itu? Ini sudah kita lakukan Mas Nanang. Nanti tinggal kita melakukan pengembangan ya. Yang sudah kita lakukan juga, kita sudah ada 5 percontohan, 10 komunitas percontohan itu untuk komunitas anti politik uang dan juga komunitas kampung pengawasan partisipatif di mana sebentar. Tadi ada komunitas anti politik uang. Iya. 10 orang atau 10 komunitas ini? 10 komunitas. Ini basicnya adalah dusun. Ada 10 dusun, ada 5 dusun ya. Yang itu sudah menjadi bagian dari Bawaslu yang nanti akan kita kembangkan di tahun-tahun berikutnya menuju 2024, di mana komunitas ini menjadi pilot project sekaligus mitra bagi Bawaslu untuk mengembangkan dan sekaligus menggetok tularkan apa sih kampung anti politik uang itu kayak apa, terus kampung pengawasan partisipatif itu yang bagaimana. Nah, kami berharap dari satu dusun di satu desa ini bisa mengembang dari sampai ke desa yang lain. Karena kita punya 343 desa dan kelurahan, dimungkinkan nanti akan dibentuk sebanyak jumlah desa atau satu kecamatan satu itu. Harapan ke depan? Harapan ke depan yang pasti kita berusaha maksimal Mas. Kalau kita mengandaikan sampai dengan harus sekian kita tidak berani karena basisnya ini adalah basis masyarakat dan ini pun juga sifatnya partisipatif. Jadi peran serta kesadaran dari masyarakat ini akan membantu banget bagi Bawaslu. Termasuk juga bagaimana kita menjalin MOU dengan lembaga-lembaga pendidikan, instansi misalkan kita sudah bekerja sama melakukan MOU dengan 2 perguruan tinggi terkait dengan bagaimana nanti pesan-pesan pengawasan itu bisa dipahami oleh mahasiswa, termasuk peran dari perguruan tinggi tersebut bisa memberikan ruang bagi kami Bawaslu untuk bersosialisasi. Berarti Bawaslu berinisiatif mengajak perguruan tinggi untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif gitu. Iya. Menyiapkan kader-kadernya, mahasiswanya atau dosen-dosennya begitu. Atau seperti apa kira-kira kerjasamanya? Poin kerjasamanya banyak Mas Nanang ya. Yang kira-kira bisa dipahami masyarakat kira-kira apa? Iya. Artinya kami diberikan ruang untuk menyapa mahasiswa, memberikan pengetahuan tentang apa itu Bawaslu, hal apa yang mesti dilakukan. Kita menjadi dosen tamu di situ. Terus bagaimana dari pihak perguruan tinggi pun juga bisa mewarnai di dalam proses memberi, istilahnya mereka ikut mengkampanyekan bahwa pemilih itu tidak hanya sekedar datang ke TPS untuk mencoblos, tapi bisa juga mereka hadir memberikan keterangan manakala melihat ada indikasi dugaan pelanggaran dan sebagainya. Nah, ini ketika yang berbicara itu bukan dari kami, misalkan dari perguruan tinggi, dari para dosen, itu kan juga akan lebih bisa mengenal. Sangat. Bawaslu dengan perguruan tinggi mana yang sudah bekerja? Yang sudah dengan kami itu Uniska dan UPD. Uniska dan UPD, Universitas Kadiri dan Universitas Pawiyatanto. Iya. Masih mungkin dengan kerjasama dengan kampus yang lain? Masih sangat mungkin. Di sekolah-sekolah SMK itu juga sudah Mas Nanang. Cuman memang mohon maaf belum seluas kayak di teman-teman KPU ya, karena kami sekali lagi itu malah terkendala kami belum bikin MOU dan kami tidak boleh bikin MOU. Jadi kalau di KPU itu sesuai dengan SC-nya kami hanya bisa bentuk PKS, perjanjian kerjasama saja. Kalau MOU itu ranahnya di KPWRI. Tapi itu masing-masing lembaga punya ciri. Yang satu lagi Mas Nanang, yang strategi yang saat ini sedang kita galang ya, kita juga berkomunikasi dengan
lintas instansi kita bersinergi, misalkan dengan Kemenak, dengan Dignas. Bagaimana nanti kami berharap di Kemenak itu ada penyuluh. Ada penyuluh agama. Ada penyuluh agama. Nah, penyuluh agama ini bagaimana bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan money politik dari sudut pandang agama. Gitu. Apakah ini dosa ketika menerima uang? Teologi korupsi, itu teologi korupsi gitu misalnya. Boleh bahasa sederhananya. Tapi bahaya begitu. itu. Teologi korupsi Gimana? itu. Kalau kena orang-orang tanda kutip itu kan, kalau kita ngambil 100.000 atau 1 juta, kita beramal di bulan puasa 70.000 kali lipat, nanti kita habis. Nah, itu dalam tanda kutip yang lain. Oke, ini menjadi menarik. Nanti kita lanjutkan diskusi ini, kita lanjutkan perbincangan ini, kita break sebentar. Kita akan lanjut pada sesi yang selanjutnya.